Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Semuanya kiranya sehat semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah, di mana kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada makna arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua, yaitu Tuhan memberikan pengharapan dan kebenaran janjinya, di mana Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan memberikan kita kepastian hidup yang kekal. Haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau buka hati kita mau menerima lawatan Tuhan, kita mau menerima dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah di rumah masing-masing lewat streaming pagi hari ini. Blessing Tuhan tersedia buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau
menikmati kehadiran-Mu. Engkau bangkitkan setiap manusia roh kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh terus memuji menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berotoritas, Engkau ambil alih semua Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tetap bersuka cita. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian, di mana Tuhan menyatakan kemurahannya, kebaikannya, yang oleh karena Tuhan kita boleh ada. Mari kita bawa pujian lebih lagi Tuhan kepadanya. Kita bawa angkat pujian, bersyukurlah kepadanya.
pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara berkasih Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Hari-hari yang terakhir ini kita masih melihat banyak terjadi di sana sini sebagai korban COVID-19. Tapi kita bersyukur, kita dilalukan, kita dihalau dari segala yang terjadi pada saat ini. Karena Tuhan senantiasa tempat kita berlindung. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia menyertai kita, Dia melalukan kita, semua karena anugerah Tuhan. Kita bertahan sampai hari ini pun itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kita terus bersyukur, kita terus naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita terus mendekat kepada Tuhan, bahwa hidup kita terus melekat kepadanya, bahwa hidup kita menikmati kebenaran yang berisi janji-janji Tuhan, di mana kita boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita pujikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, dengan apa kami membalas cinta-Mu, yaitu dengan hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
Kristus ini Bapa. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami mengenangkan bagaimana tuntas sudah semua karya penyelamatan dikerjakan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu sendiri Bapa. Dan sekarang Dia kembali ke rumah-Mu, kembali ke surga untuk menyediakan segala sesuatu yang bersifat kekal bagi kita semua, anak-anak manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari buka hati kami semua jemaat-Mu yang pagi hari ini berkumpul bersama menikmati karya-Mu yang besar dengan mengucap syukur dan berterima kasih senantiasa. Terima kasih Tuhan, biar firman yang kami renungkan menjadi rema dalam hidup kami, mengubahkan setiap kami, sehingga kami tetap teguh, tekun di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah, berfirmanlah, Engkau berkata-kata pribadi lepas pribadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih dari Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul bersama, kita bersekutu bersama kembali dalam keluarga. Dan secara istimewa, secara khusus hari ini adalah hari Kamis Bapak Ibu Saudara sekalian, dikhususkan oleh gereja sebagai kita mengenang kembali, mensyukuri, menikmati hadirat kemuliaan yang begitu luar biasa. Karena Yesus Tuhan kita sudah menuntaskan karyanya di atas muka bumi ini. Yesus sudah melakukan segala sesuatu yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dan pada pagi hari ini secara khusus Dia menyelesaikan seluruh karya keselamatannya yang dikerjakan bagi Anda dan saya, yang dikerjakannya bagi kita semua. Bapak Ibu, ini adalah hari yang gembira, hari yang kita bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus yang dituduhkan Dia kalah, Dia mati, Dia dianggap sebagai pemimpin, tapi mati di atas kayu salib. Tetapi sekarang mata para muridnya dicelikan bahwa Yesus adalah pemenang. Yesus adalah yang terdahsyat, yang luar biasa, karena Dia bisa bangkit dan menampakkan diri pada muridnya, dan sekarang Dia kembali ke surga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesus memenuhi apa yang diinginkan para murid lebih daripada ekspektasi yang diharapkan. Para murid hanya sekedar mengharapkan Yesus sebagai pemimpin dunia ini, tetapi pada pagi hari ini para murid akan mengerti dan melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar pemimpin di dunia ini, tapi Dia pemimpin seluruh jagat raya ini, karena Dia adalah penguasa, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berdaulat, semuanya menjadi miliknya. Mata para muridnya pagi hari ini boleh melihat dan mengerti bahwa Yesus itu bukan sekedar apa yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan, lebih daripada itu. Karena Dia berkata pada muridnya, aku pergi kepada Bapa, karena aku menyediakan tempat bagimu, di mana di tempat itu nanti tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan lagi seperti yang dialami pada waktu itu oleh para muridnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah pentingnya kita sungguh-sungguh mengerti akan arti kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini adalah satu wasiat yang sangat penting bagi setiap kita. Oleh karena itu, firman Tuhan khotbah kita pagi hari ini berjudul menanggapi wasiat Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mengerti bagaimana wasiat Tuhan Yesus diberikan kepada muridnya untuk diberi kuasa dan saksi, saat ini diberikan lagi wasiatnya, yaitu para murid bisa melihat ke surga, memandang ke langit, dan bukan hanya sekedar pandangan yang kosong, tapi satu realitas. Surga menjadi satu realitas yang nyata bagi para murid dan tentunya bagi setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat bersama apa yang menjadi makna penting dan penegasan penting dari Tuhan Yesus mengenai kenaikannya di surga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penegasan penting Yesus naik ke surga memberikan kenyataan bagi setiap kita bahwa Dia adalah Allah yang ditinggikan. Sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Kenaikannya Yesus ke surga menunjukkan keilahiannya yang sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Kenaikan Yesus yang ke surga menegaskan bagi setiap kita bahwa surga itu sungguh-sungguh nyata. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelumnya para murid sudah pernah mendengar tentang surga. Perjanjian Lama banyak menceritakan tentang surga. Para murid pasti ingat akan Yakub dalam mimpinya yang melihat malaikat naik turun surga. Tapi semua itu hanya cerita. Namun pada pagi hari ini, pada kali ini, dengan mata kepalanya sendiri, dia bisa melihat ke surga. Dan surga itu bisa dihampiri oleh seorang yang namanya Yesus dengan tubuh jasmani yang ada. Para murid tahu Yesus naik ke surga dengan tubuh jasmani yang persis seperti yang mereka punyai.
dan itu mustahil bagi kebanyakan manusia. Namun sekarang dia bisa melihat itu bukan hanya mustahil, tapi itu fakta. Haleluya, surga itu fakta, dan surga itu ternyata tidak jauh dari bumi. Surga itu terhubung dengan bumi, saudara. Dan itulah yang mengembirakan hati para murid. Sekaligus Tuhan ingin menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa, penguasa yang berdaulat, penguasa yang berkuasa, punya otoritas yang sangat besar atas seluruh jagat alam raya ini. Dan itu menegaskan sungguh bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Pada waktu itu saya pastikan murid-murid benar-benar yakin dan percaya sungguh Yesus adalah pencipta. Yesus adalah Allah sendiri, lebih daripada sekedar gurunya. Namun makna penting yang lain bagi para murid tentang kenaikan adalah mengubah posisi mereka, memberikan posisi yang baru bagi para muridnya yang sebelumnya dia hanyalah murid. Mereka ini adalah murid. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, para murid menjadi saksi, saudara, ya, mempunyai posisi yang baru, bukan lagi murid tetapi menjadi saksi. Apa itu saksi, saudara? Saksi harus memperkatakan apa yang dialami dan diyakininya bersama dengan Yesus. Namun saksi juga harus mempertanggungjawabkan setiap pernyataan-pernyataannya dengan berkata bahwa setiap pernyataan seorang saksi, yaitu para muridnya, adalah benar dan bersumber dari Allah sendiri. Ini adalah saksi, posisi yang istimewa, menuntut tanggung jawab yang istimewa. Dan Tuhan tahu ini bukan posisi yang ringan, posisi yang berat. Namun nanti kita lihat Tuhan tetap menyertai para muridnya. Itu yang luar biasa. Dan juga arti penting kenaikan Yesus adalah para murid itu diberi kekuatan yang baru, diberi perlengkapan yang baru untuk menjadi saksi, yaitu kuasa Allah Roh Kudus sendiri. Dengan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan itu memberi kuasa, memberi perlengkapan supaya mereka bisa memberitakan Injil, supaya mereka bisa menjadi saksi yang hebat dan tidak takut, tidak gentar lagi, tidak ragu lagi. Kenapa? Karena alat perlengkapannya, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ini datang dari tempat yang tinggi, bukan datang dari bumi ini, tapi datang dari Allah sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca dulu nats yang pertama, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat 13, kan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan ini menjadi penegasan Yesus sebelumnya. Yohanes pasal 6 sudah menyatakan bahwa Dia adalah Anak Manusia. Haleluya. Mari kita baca nats selanjutnya, Yohanes 3 ayat yang ke-34. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Haleluya. Tuhan memberikan Roh-Nya secara tidak terbatas kepada Yesus yang hebat, yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dan inilah yang dinyatakan bahwa Dia adalah firman Allah, dan Allah mengaruniakan kepada Dia Roh-Nya untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus menjadi pembela setiap kita, menjadi pembela setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika saya merenungkan kenaikan Tuhan Yesus ini, kisah kenaikan Tuhan Yesus dan apa yang dialami para muridnya, saudara, saya teringat ketika dulu di masa kecil, di masa SMA gitu, saya senang akan pelajaran bumi antariksa, saudara, ya. Pelajaran bumi antariksa ini berbicara tentang planet-planet, berbicara tentang sesuatu yang di luar bumi, antariksa dan sebagainya. Dan seringkali saya membayangkan, wah, ini hal yang abstrak, sulit dilihat karena tidak terlihat. Planet-planet itu tidak terlihat, tapi hanya bisa dibayangkan saja, hanya bisa direnungkan saja, diperkirakan saja tentang bumi antariksa ini, saudara. Ketika saya merenungkan para murid menengadah ke langit dan melihat bintang-bintang dan rasi itu, persis ketika itu saya mencoba melihat ke langit, melihat bintang-bintang, ya, melihat pada saat bulan purnama, kok bisa bulan bundar, bulan gitu ya. Saya merenungkan sendiri ketika ada di luar pas bulan purnama, sungguh sangat menyenangkan gitu ya. Apalagi pada waktu itu muncul film yang namanya Star Trek, saudara, ya, mungkin pernah melihat, dan film ini sangat hits sekali, namanya Star Trek.
ya, kapal Enterprise luar angkasa dengan tokohnya Spock dan Captain Kirk gitu. Ini berbicara hal-hal luar angkasa, makhluk-makhluk yang diimajinasi muncul di sana. Nah, mengapa ini saya ceritakan saudara? Karena para murid ini melihat ke atas terus, ya, memandang ke langit terus. Seperti saya pada waktu itu suka melihat ke langit. Kenapa? Karena ketika kita melihat ke langit itu ada kemerdekaan, ada kebebasan gitu, ada satu kekaguman. Begitu besar, luar biasanya langit. Ya, begitu ada kelap-kelip, kok bisa benda seperti apa? Pengen ngerti ke atas di sana. Dan ketika saudara pernah melihat tokoh sulap yang namanya David Copperfield gitu ya, dia bisa buat ya sulapan itu, dia bisa melayang, bisa naik tinggi gitu seperti naik ke atas ya, dia bisa melayang, tapi itu sulap ternyata saudara ya. Kalau melihat behind the magician itu ternyata itu bohong-bohongan saudara, trik saja katanya demikian, karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan gravitasi saudara. Di bumi ini tidak ada seorang pun yang sudah bisa ditemukan dengan tubuh badan wadatnya bisa melawan gravitasi. Hanya Yesus saja saudara yang bisa naik, hanya Yesus saja yang bisa naik saudara, oleh karena perkenanan Allah yang luar biasa, oleh karena mujizat Allah saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi kita sekarang mustahil, tapi janji ini diberikan bagi orang percaya, karena pada saatnya nanti kita pun akan naik ke surga seperti Yesus naik ke atas surga saudara. Haleluya. Dan ini penting, ini yang memberi pengharapan bagi para muridnya. Ya, kenapa? Karena kisah pada waktu itu adalah muridnya bengong saudara, melihat ke atas, memandang ke atas ya. Mungkin para murid ya kagum, heran, tapi juga mungkin, loh, Tuhan ini sebelumnya kan saya minta engkau ini memulihkan keadaan Palestina, sebelumnya kami minta semuanya sebagai pemimpin kami akan membebaskan dari penjajah. Kenapa kok tiba-tiba naik ke surga? Sepertinya meninggalkan. Tapi ketika melihat tangan Yesus yang terentang memberkati mereka, pasti murid-murid berubah pikiran dan ada sukacita yang besar, karena Yesus tersenyum dan tetap sepertinya melekat dalam hati mereka. Dan ini yang nanti kita renungkan saudara, bahwasanya sekali lagi saya katakan, kenaikan Yesus menjadikan karya Yesus sempurna. Kenaikan Yesus menjadikan para murid mendapatkan sahabat di surga. Kenaikan Yesus menjadikan Yesus pendoa syafaat bagi setiap kita. Karena di kitab Roma 8 ayat 34 dikatakan ia berdoa bagi setiap kita. Di surga dia berdoa bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan kisahnya. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas ayat 24 ayat 50 sampai 53. Ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Coba kita lanjutkan, kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dua kisah ini sama-sama ditulis oleh Lukas dan memberikan satu pemahaman yang sama, pemahaman yang identik, bahwasanya Lukas ingin menceritakan bagaimana Yesus ini naik ke surga. Bapak Ibu, ketika kita melihat kisahnya, maka kita bisa mengerti dan memahami apa maknanya. Saudara, yang mau kita temukan adalah bagaimana supaya kita bisa menanggapi wasiat Tuhan Yesus ini, wasiat yang sangat berharga ini. Yang pertama, menerima berkat penyertaannya.
Sekali lagi saya katakan, terima berkat penyertaannya. Kalau kita mau menanggapi wasiat Tuhan, kita harus mau terima berkat penyertaan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik Lukas 50, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 tadi dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara bisa bayangkan, ada satu ajakan Yesus untuk pergi sedikit menjauh dari Yerusalem, dan kemudian Yesus di situ melakukan apa, saudara? Yang Yesus lakukan adalah memberkati murid-muridnya. Ada pemberkatan murid-muridnya. Yang menarik, saudara, bagi saya adalah ketika dia mengangkat tangannya untuk memberkati murid-muridnya, sepertinya Yesus belum selesai memberkati muridnya, dan tiba-tiba saja Yesus terangkat, dan tangannya masih terentang memberkati muridnya, dia terus terangkat. Sambil saya membayangkan mata Yesus memandang kepada muridnya, makin lama makin jauh, dan mata muridnya terus memandang kepada Yesus, sampai Alkitab katakan awan menutupi mereka dan mereka tidak melihat lagi. Namun para murid masih tetap melihat ke atas, sampai ada teguran, ada panggilan dari dua orang yang berpakaian putih yang tidak lain adalah malaikat untuk mereka pergi ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa maksudnya, saudara? Kenapa Yesus naik ke surga sambil tangannya terus memberkati, tangannya terus terentang? Itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus ingin tetap menyertai mereka. Tuhan Yesus ingin tetap menyertai para muridnya, dan berkatnya tetap menyertai mereka. Walaupun mungkin mereka berpisah secara fisik, tetapi mereka tidak berpisah secara berkat Tuhan, secara penyertaan ilahi, secara penyertaan adikodrati Tuhan Yesus tetap ada bagi setiap mereka. Dan Tuhan ingin mengatakan itulah yang paling penting bagi setiap para muridnya, penyertaan berkat adikodrati supranatural keilahian bagi para muridnya. Itu juga menyatakan bahwa sesungguhnya surga dan bumi itu tidak jauh bagi mereka. Itu juga menyatakan penyertaannya berarti bahwa Yesus bertanggung jawab atas keadaan murid-muridnya. Yesus tidak meninggalkan begitu saja murid-muridnya sendiri menjadi saksi, tetapi Yesus menyertai mereka dengan berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat istimewa, berkatnya tidak terpisahkan dengan para muridnya. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Berkat itu sangat penting. Tanpa keberkatan daripada Tuhan, kita sulit untuk menjalani kehidupan ini. Iblis senantiasa ingin menghancurkan berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Karena iblis itu adalah roh, iblis itu bisa mencuri berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Ketika kita buka celah, ketika kita tidak fokus kepada berkat Tuhan, ketika kita mulai meragukan akan berkat penyertaan Tuhan, maka iblis bisa punya kesempatan untuk mencurinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan terus diri kita terhubung dengan berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu senantiasa menyertai, karena Dia itu bertanggung jawab. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang menjadi penting bagi para muridnya, untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah bohong. Ya, dia bukan hanya sekedar meninggalkan begitu saja harapan para muridnya, tetapi Yesus memberi pengharapan baru, karena Dia mengatakan, aku naik ke surga pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ini satu pengharapan yang besar, yang mungkin sulit dimengerti oleh para murid. Walaupun dia pernah dengar ketika Yesus masih hidup dan bersama dia, tapi kemudian mereka tidak paham lagi, karena sudah dikacaukan dengan kekecewaan dan penderitaan pada waktu itu. Kembali para murid mendengar itu, dan saya percaya ketika dia mendengar kali yang terakhir ini, karena ini adalah wasiat, para murid memahami sungguh-sungguh makna rumah Bapa bagi para muridnya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pastikan, yakinkan diri setiap kita, kalau Yesus memberkati, itu berkatnya sungguh-sungguh bagi setiap kita. Amin. Berkatnya nyata, bukan sekedar abal-abal saja, tapi berkat yang nyata, kelihatan faktanya, yang bisa dirasakan. Bapak Ibu, ketika kita membaca perjanjian lama, Bileam itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati, apalagi Tuhan kita. Berkatnya nyata, saudara. Jangan pernah ragukan, dan jangan pernah izinkan iblis mencuri berkat kita, karena kita adalah lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita supaya dapat melakukan, menanggapi
menanggapi wasiat Tuhan Yesus, harus ada luapan sukacita dalam hidup kita. Ada luapan sukacita. Saya pastikan, saya merasa para murid meluap dengan sukacita. Kenapa? Karena baru pertama kali itu mereka bisa melihat orang dengan tubuh badan wadak bisa naik ke surga, bisa ngambang terus naik, tiba-tiba hilang. Saya pastikan hanya kali itu, dengan jelas, dengan faktual, benar-benar nyata di depan mereka, Yesus naik ke surga. Saya percaya dengan luapan satu sukacita, satu hal yang baru yang belum pernah dia lihat, dan banyak orang lain yang belum pernah menyaksikan hal ini, saudara. Dan itu menimbulkan sukacita yang besar, karena mereka ini istimewa, saudara. Istimewa boleh menyaksikan Yesus. Memang di dalam perjanjian lama ada Elisa diperkenankan menyaksikan Elia naik ke surga, tapi itu hanya satu orang muridnya. Tapi ini 12 orang muridnya, saudara. 11 orang muridnya, nah Yudas nama 11 orang muridnya boleh menyaksikan Yesus naik ke surga dengan benar-benar sangat nyata, saudara. Haleluya. Dan ini sangat penting sekali untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu kepastian, realitas yang pasti. Surga adalah pasti, surga adalah tempat tinggal mereka. Dia berpikir, para muridnya pasti berpikir kalau Yesus bisa naik ke surga, dia pun bisa turun dari surga dengan cara yang sama. Oleh karena itu Yesus berkata, aku akan datang kembali menjemput kamu semua. Dan para murid yakin dan percaya, mereka pun akan dibawa naik seperti saat Yesus naik ke surga. Haleluya. Bagi setiap kita orang Kristen, kita pun memiliki iman yang sama pada saatnya nanti. Harapkan supaya kita bisa menyongsong Tuhan yang datang kedua kali di awan-awan. Kita bisa menjadi buah sulung gereja. Kita boleh pertama kali rapture ketika trompet sangkakala yang ketujuh dibunyikan dan Tuhan datang di awan-awan. Mari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh punya harapan pada Tuhan bahwa kita boleh menyongsong Dia dengan diangkat pertama kali ke surga. Apa buktinya? Para murid meluap dengan sukacita, yaitu ekspresinya dia sujud menyembah. Setelah itu dia sujud menyembah, mengakui kedaulatan Allah yang luar biasa. Sungguh-sungguh 100% mengakui bahwa Yesus adalah Allah sendiri, tidak ada keraguan lagi. Yang dulunya ragu-ragu, Thomas yang ragu-ragu, sekarang saya pastikan 100% mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Mereka sujud dan menyembah sebagai manusia yang tidak berdaya, mengagungkan Allah. Apakah kita setiap waktu, setiap saat menyembah Tuhan untuk menunjukkan bahwa memang Dialah yang berotoritas atas hidup kita? Kita tidak mampu apa-apa tanpa Dia. Kenaikan Yesus sungguh-sungguh membuat semua orang Kristen harus percaya bahwa mukjizatnya, sukacita yang Dia berikan itu lebih besar daripada penderitaan apapun yang kita alami di dunia ini. Haleluya. Penderitaan hanya sementara, tapi sukacita ilahi, sukacita kebangkitan, sukacita surgawi itu akan jauh lebih indah bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita menanggapi wasiat Tuhan Yesus yang ketiga? Kita harus senantiasa terhubung dengan surga, senantiasa terhubung dengan surga. Ayat 53 Lukas pasal 24 katakan demikian, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ungkapan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 tadi katakan mereka terus memandang ke surga. Sepertinya mereka tidak mau lepas pandangannya dari surga. Sepertinya mereka sungguh-sungguh menikmati ke langit, sungguh-sungguh indah di sana. Dan mereka sepertinya mau tetap tinggal di situ saja, tidak mau kemana-mana, karena sungguh indahnya, sungguh cantiknya pemandangan yang mereka lihat. Dan tiada duanya pada saat itu, sampai ada 2 orang malaikat berkata, mari pergi ke Yerusalem, berkumpul kembali, karena realitas surga itu sama dengan yang di bumi. Surga bukan hanya bisa dinikmati di atas, tapi surga ada di bumi. Ingat lagi doa yang diajarkan Yesus, terjadilah di bumi seperti di surga. Oleh karena itu para murid saat ini ada di bumi perlu menikmati realitas surga ada di dalam bumi itu. Di mana, saudara? Yaitu di dalam bait Allah, saudara. Di dalam bait Allah, karena mereka berkumpul bersama-sama dalam baitnya. Di dalam baitnya ketika ada penyembahan, ada pujian, ada pengakuan, ada kesatuan, ada doa bersama-sama. Mereka kembali ke Yerusalem, kemudian masuk ke loteng, ke rumah di atas loteng, dan mereka berdoa. Mereka membuat mezbah di situ.
itu artinya mereka membuat satu hubungan, satu jembatan antara bumi dengan surga. Dan Tuhan berkata, sampai kau diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Mereka senantiasa merindukan langit itu, saudara. Samayim dalam bahasa Ibrani. Samayim, Auranos itu ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka percaya, mereka tahu Samayim, Uranos itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan hal-hal yang tidak pernah mereka duga, penuh perkara-perkara ajaib yang akan terjadi dalam hidup mereka. Itu yang mereka tahu. Oleh karena mereka ini senantiasa terhubung dengan surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita dalam hidup-hidup kita hari-hari ini, dalam perjalanan kita, senantiasa kita terhubung dengan surga. Kita menikmati pekerjaan kita, kita menikmati keadaan kita menikmati keluarga kita, seperti surga juga menikmati bersama dengan kita. Yakin dan percaya apa yang kita nikmati di dalam keluarga, di dalam gereja, itu juga dinikmati oleh seluruh penghuni surga saat ini, yaitu Kristus sebagai kepalanya dan orang-orang kudus yang ada di sana. Kita senantiasa terus didoakan oleh Tuhan dan para kudusnya yang ada di surga. Dan doa itu memungkinkan kita, memampukan kita terus bertahan terhadap penderitaan, terhadap godaan, terhadap ancaman di dunia ini. Oleh karena itu, mari terus bersekutu, saudara. Bersekutu dan berdoa, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita ilahi, menikmati Dia, sehingga kuasa dari tempat ini, tempat tinggi, akan diberikan bagi setiap kita, dan kita sungguh-sungguh dirubah, bukan hanya murid, tetapi kita menjadi seorang saksinya Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada seorang anak kecil, ya, ketika angin deras sekali, mereka mainan di lapangan dan mereka mengangkat layang-layang, dan layang-layang itu bisa terbang tinggi karena terterpa angin. Makin lama makin tinggi layang-layang itu melayang, dan makin lama makin kelihatan, dan anak kecil itu tidak melihat. Seorang bapak bertanya, apakah engkau masih yakin bahwa layang-layang itu masih ada di tanganmu? Anak kecil ini berkata, iya, layang-layang itu masih ada. Kenapa? Karena saya bisa merasakan sentakan lewat benang, walau mata saya tidak melihat. Demikian juga para murid Anda dan saya, kita semua, walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan penyertaannya. Amin. Kita bisa merasakan kuasanya, kita bisa merasakan kedahsyatan keajaibannya lewat apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu, terus iring Tuhan dan harapkan Dia dengan berdoa, bertekun bersamanya, dan Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi setiap kita, memberi kuasanya yang dahsyat bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Amin buat firman Tuhan. Kami mudah memain musik singa untuk maju ke depan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pagi hari ini kita merenungkan bagaimana sungguh-sungguh mujizat kenaikan Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap kita, dan kita pun akan boleh naik ke surga seperti Yesus naik ke surga, dan kita boleh pun menikmati penyertaannya yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Yakinlah, percaya terus sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, ya, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Itu penyertaannya senantiasa memberkati setiap kita. Bagaimana menanggapi wasiat Tuhan Yesus? Senantiasa terima berkat penyertaannya. Mari terus berikan luapan sukacita dalam hidup kita, dan hiduplah senantiasa terhubung dengan surga. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya Tuhan. Pribadi yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman. Terima kasih Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi
semua Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah memulainya, tidak ada yang mampu menghentikan Roh Kudus untuk terus berkarya bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman menjadi berkat bagi kami, firman memberikan kekuatan bagi kami sehingga terus kami mampu berdiri tegak menjadi saksi-Mu yang berani, yang handal, yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu di hadapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, jawab setiap kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa pagi hari ini. Secara khusus kita naikkan doa syafaat kita, kita naikkan doa kita untuk bangsa dan negara, untuk para pemimpin negara ini, biar berkat terus mengalir buat para pemimpin negara ini Tuhan. Bapak Presiden dan para pembantunya, hikmatnya tetap tinggal di dalam diri setiap mereka sehingga keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu memberi damai sejahtera bagi seluruh rakyatnya, mampu menjamin masa depan seluruh rakyat Indonesia ini. Dan mari beri hikmat-Mu juga buat seluruh rakyat Indonesia untuk menundukkan diri, untuk taat pada aturan pemerintah sehingga kami percaya Tuhan, bencana COVID-19 akan segera lalu dari bumi Indonesia ini. Engkau akan membebaskan negeri kami ini, kota kami Tuhan, dari segala bencana COVID-19 di dalam nama Yesus. Rencana-Mu digenapi dalam diri setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk para medis, dokter dan semua yang bergerak di bidang pengobatan. Jamah setiap mereka, beri kekuatan, beri penghiburan, beri kesehatan buat setiap mereka. Cukupkan yang mereka perlukan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat mengalir kepada seluruh jemaat GPTK Amalia dan gereja-gereja Tuhan, untuk terus kami merendahkan diri, terus kami menyembah-Mu, terus kami berdoa minta hadirat-Mu, minta rancangan saja yang menjadi nyata dalam kehidupan kami semua dan gereja-gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, Engkau yang buka jalan-jalan kami Tuhan, karena kami percaya Kau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu, anak-Mu jatuh tergeletak, tapi Engkau menantang setiap kami semua Tuhan. Engkau membangunkan kami semua Tuhan. Engkau tidak akan pernah memberi pencobaan yang melebihi kekuatan kami, karena Engkau menyertai kami, Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa seluruh perizinan rumah Tuhan yang permanen, gereja permanen, GPTK permanen dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan pimpin terus supaya legalisasi ini cepat selesai Tuhan, dan kami boleh membangunnya. Tuhan memberi kekuatan bagi seluruh jemaat yang ada untuk bersatu hati Tuhan, meminta hadirat-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib sehingga kami mampu membangun rumah Tuhan yang permanen Tuhan di atas tanah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Tuhan perlancar semuanya, Tuhan pimpin semuanya Tuhan. Tuhan gerakan hati kami semuanya Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa Yabes bersama-sama dan merindukan berkat-Nya mengalir bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Bapak Ibu semua, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.